nomor 408 saya kirim di grup ya. Sahabat. Kita bernyanyi dari buku Haleluya 408. Haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3 ya. Haleluya, puji Tuhan. Asal mari Amin. Bapak Ibu dosen, mana Ibu dosennya? Gak ada. Bapak Ibu dosen katanya. Hanya saya yang di sini. Cari tadi mana ibunya? Hah? Iya. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Sudah bisa kita mulai? Jadi sudah bisa? Sudah bisa kita mulai? Berarti belum dong kali ini. Kalau belajar itu disediakan alatnya supaya kita mulai. Berkali-kali saya tanya, sudah bisa kita mulai? Ketawa kan ini. Bukannya koreksi diri. Kalau soal pulpen ini saya bisa sama tintanya juga bisa sediakan. Jadi saya siap, tapi kalian tidak siap.
petugas itu, komti itu sudah harus disediakan semua. Oh ya, jangan berulang-ulang. Oke, Andre, Angelina, Antonius, Arto, Ariando, Dela, Delvi, Erik, Evan, Krista. Ini kan informasi. Krista. Oh iya. Krista. Selamat siang Pak. Saya bernama Krista. Saya ingin meminta izin kepada Bapak karena saya tidak dapat hadir karena menjaga orang tua saya sedang sakit di rumah sakit. Mohon dimaklumi Pak. Terima kasih. Oke. Gina, Gracia, Hokop, Ike, Inka, Joshua, Joy, Kesia, Kevin, Kiki, May, Monang, Nathanael, Nermi, Reski, Reika, Sunny, gak ada lagi sini, Sunny, gak ada ya. Oke. Itu tidak di kamar kalian ya? Enggak? Tertidur atau apa? Sakit? Enggak ya? Selfie, Feriska, Wendy, Wiratni, Yesi, Yuda, Julian, Yunar, Joyce, Rafael. Ada nama yang tidak disebut? Oke, silakan. Oke, kita masuk pada pembahasan ini. Saya sampaikan minggu yang lalu bahwa filsafat Indonesia itu merupakan bagian dari proses yang sangat panjang, karena untuk menuju filsafat Indonesia kita harus belajar dari filsafat umum, karena filsafat Indonesia itu tidak terlepas dari desain yang besar, dari kerangka sistematika pandangan dunia tentang bagaimana membangun sebuah filsafat. Nah, sebuah filsafat dunia atau desain dari dunia, desain filsafat dunia yang berlaku secara umum itu dimulai dari sebuah kosmologi. Jadi filsafat itu dimulai dari sebuah kosmologi. Kosmologi itu kan berisi tentang alam semesta, proses terbentuknya alam semesta dan bagaimana kehancurannya dan sebagainya. Lalu pemahaman tentang gunung, pasir, dan semuanya itulah kosmologi. Pokoknya alam dimulai dari sana. Kemudian
dari kosmologi, maka dia akan membahas teologi. Ini yang pertama. Teologi itu jelas membahas Tuhan yang ilahi. Di setiap wilayah pasti ada yang ilahi. Termasuk di dalamnya ada nilai-nilai moral, nilai-nilai ritual, hierarki, dan tempat ibadahnya, itu teologi. Nah, dari sini lahir nanti aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah sebuah tatanan di mana di masyarakat ini sudah tertanam budaya. Jadi masyarakat ini sudah punya nilai-nilai budaya, nilai-nilai etika, sopan santun, baik dalam tindakan, perkataan yang baik. Itu sebuah aksiologi. Aksi itu aksi yang tampak, yang kita lakukan. Jadi dibangun dari kosmologi, dari teologi, aksiologi. Dari situ nanti dari aksiologi maka akan diteruskan dengan epistemologi. Kemarin kita sudah belajar epistemologi, ini mencari pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu? Dari mana sumbernya? Kemarin kan sumber pengetahuan itu menurut Karl Marx dari masyarakat. Dari masyarakat itu ada pengetahuan. Jadi dari masyarakat tertentu itu ada pengetahuan. Melahirkan sebuah budaya, melahirkan sebuah tradisi. Nah itu epistemologi, sumber-sumber pengetahuan. Nah dari situ nanti setelah lahir epistemologi, maka lahirlah ajaran politik atau sosial politik. Jadi setelah lahir dari pengetahuan, maka lahirlah sosial politik, dan begitulah seterusnya filsafat itu tercipta. Jadi mulai dari kosmologi, teruskan teologi, sosiologi, epistemologi, sosiologi, lalu kembali ke epistemologi. Itulah yang disebut rentetan lahirnya sebuah filsafat. Ini desain filsafat dunia, sistem filsafat dunia seperti ini. Sehingga nanti kita akan melihat apakah kita punya filsafat. Apakah Indonesia sudah punya filsafatnya berdasarkan desain itu atau belum? Nah kalau ditanya apakah Indonesia punya filsafat, maka Indonesia belum punya filsafat. Itu sebabnya kita masih membahas menuju. Menuju itu kan belum ada filsafat kita. Jadi dengan desain ini, kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, dan sosiologi, maka nanti kita akan melihat bagaimana filsafat itu menjadi sebuah pemahaman umum supaya dia menjadi filsafat Indonesia. Karena yang khas dari sebuah filsafat, ya, walaupun ini sebuah rangkaian desain internasional atau secara umum dunia, yang khas dari sebuah filsafat ialah bahwa filsafat menggunakan akal budi secara menyeluruh. Dia menggunakan akal budi. Jadi akal budi kita gunakan secara menyeluruh. Menggunakan akal budi secara menyeluruh dan kritis untuk
mengetahui segala yang ada. Jadi kita mau menggunakan akal budi secara menyeluruh dan kritis untuk mengetahui segala yang ada. Apa yang ada sekarang? Misalnya ada jam, ada laptop, ada spidol, ada ruangan, ada kipas. Bagaimana ini ada? Bagaimana ini berada? Bagaimana ini menjadi sebuah filsafat? Kita gunakanlah segala akal budi kita yang menyeluruh dan kritis. Artinya filsafat itu bisa dikritisi, bisa didebat, lalu dari situ nanti lahirlah teori, dan teori itulah yang akan menjadi filsafat. Dia ini akan melahirkan teori, dan nanti itulah menjadi filsafat. Dan di sini yang masih kita belum ada. Kita masih membahas bagaimana kita memiliki filsafat. Jadi caranya ya kita harus menggunakan akal budi kita secara kritis, secara menyeluruh, supaya kita melihat atau mengetahui segala yang ada, lalu lahirlah teori, lalu menjadi filsafat. Itu rangkaian menuju filsafat Indonesia. Karenanya kita butuh menggunakan segala potensi kita untuk melahirkan filsafat Indonesia. Karena sampai sekarang, kalau kalian nanti membaca buku The Encyclopedia of Philosophy, itu kalau kalian baca The Encyclopedia filosofi ini terdiri dari 8 jilid dengan tulisan artikel di dalamnya sebanyak 1.500 artikel. 1.500 artikel. Nanti kalau kalian bisa membaca, menemukan buku itu, kalian baca-baca, kalian buka-buka, maka tidak akan menemukan filosofi Indonesia. Tidak ada satu pun artikel yang membahas filsafat Indonesia. Ngeri kan? Gak ada yang menulis atau yang memperkenalkan filsafat Indonesia. Karena gak ada. Yang ada nanti di buku ini yang 1.500 artikel itu, yang ada nanti satu filsafat Mesir, satu filsafat Iran, dan 4 filsafat Cina. Hanya itu yang ada dari dunia timur ini. Jadi 1 dari Mesir, 1 dari Iran, 4 dari Cina. Kalau dijumlah itu kan berarti 6 dari timur. Selebihnya 1.496 artikel itu dari barat. Itu artinya kita tidak punya filsafat. Kita baru membahas filsafat sejak 1960-an. Baru kita di situ kita membahas filsafat itu. Materialnya sudah ada, kosmologi kita sudah ada, teologi kita sudah ada, aksiologi kita sudah ada, epistemologi kita, sosial politik kita sudah ada, tapi kita belum melahirkan sebuah filsafat. Nah di sini yang menjadi persoalan kita. Kita banyak materialnya, tapi tidak ada yang menjadi sebuah filsafat. Tidak ada yang menjadi sebuah teori. Nah ini dunia. Kalau yang ini. Lalu kita misalnya buka buku The Dictionary of Asian Philosophy. Di sini pun tidak ada filsafat Indonesia. Tidak ada satupun artikel yang menuliskan filsafat Indonesia. Ini sudah Asia ya, di Dictionary of Asian Philosophy. Tidak ada.
Yang ada nanti di sana adalah filsafat-filsafat dari India, Cina, Babilonia, Tibet, Jepang, Arab, Syria, dan Lebanon. Indonesia nggak ada. Filsafat India itu kan tinggi sekali, filsafat India. Kalau kalian baca buku-bukunya filsafat India tinggi. Filsafat Cina apa lagi? Filsafat Jepang. Saya ambil contoh misalnya filsafat Jepang, filsafat Cina. Kalau pernah kalian dengar, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya itu? Saya ajak dulu kalian berpikir filsafat. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Apa? Terus? Mendekati kebenaran. Jadi kalau kita banyak makan, waktu kita makan pendek. Waktu makan itu artinya usia kita. Kalian makan banyak, wow. Masih muda kok aku bisa kok itu, ya kan? Makan sekarang banyak, makan plak. Usia 35 tahun langsung diabetes, penyakit gula, penyakit kolesterol, penyakit darah tinggi. Ya akhirnya selamat jalan. Goodbye di San Maradian. Jadi waktu dia makan pendek. Tapi kalau sedikit makan, sedikit dia jaga kesehatannya, sedikit makan secukupnya. Kan berilah kayak makanan kami, tapi kita makan Jadi kalau sedikit makan, usia kita panjang. Panjang waktu kita makan. Kalian bisa makan lama. Berapa usia kita dikasih Tuhan? Diberikan Tuhan usia kita berapa? 70? Itu kata Mazmur. Kalau kata Tuhan berapa? Coba buka Kejadian 6 ayat 3. Supaya jangan katanya. Berapa? Kejadian 6 ayat 3. Silakan baca. Sudah? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berapa? 120 tahun saja. Jadi itu. Jadi kalian dikasih Tuhan umur 120 tahun. Maka jagalah tubuhmu supaya bisa 120 tahun. Tapi datang ke Mazmur dilihatnya manusia ini congok-congok. Mungkin 70 tahun lah kita mampu. Maka dia bilang 70 tahun. Itu pun kalau kuat 80 tahun. Itu realistisnya. Karena apa? Karena manusia tidak mampu jaga kesehatan. Dia tidak pakai filsafat Cina tadi. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Nah kalau kalian banyak makan, adik-adik banyak penyakit, berpotensi penyakit. Misalnya kalian banyak, ini baru makan loh. Kalau banyak makan, lihat nanti gini. Jadi kalau kalian ada kuliah jam 2, jangan banyak makan. Supaya kalian tidak ngantuk. Kalau banyak makan, perut ini butuh oksigen banyak untuk menggiling makanan. Lalu akhirnya nggak ada oksigen ke otak. Kalau tidak ada oksigen ke otak, itu membuat kita ngantuk. Atau membuat kita pingsan. Jadi kalau tiba-tiba kalian ini itu karena nggak ada oksigen ke otak.
Jadi kalau kalian mengendarai mobil atau sepeda motor, misalnya kalian mau ke Siantar atau ke Tanah Karo, naik sepeda motor, jangan banyak makan. Nanti kalian ngantuk. Nanti kalian lihat lurus jalan itu. Jus. Hanya hitungan detiknya itu kan. Jadi jangan banyak makan. Karena kalau banyak makan, oksigen ke otak kurang. Tadi pagi kuliah kelas pagi ya, kelas apa tuh, kelas B ya. Baru mulai kuliah udah masih jam 8 pagi. Ada dua kemungkinan. Mungkin tadi malam dia tidur jam 3. Atau tadi pagi dia makan banyak sekali. Akhirnya ngantuk. Kita pikir tertawa dia hal yang menahan. Karena orang ngantuk itu pandai membuat segala cara berjalan ketahuan ngantuk. Itu salah satu filsafat. Masih banyak lagi filsafat mereka. Tapi kita punya filsafat tapi tidak bersama, tidak digunakan orang kan. Filsafat kita banyak tapi tidak digunakan. Misalnya belian itu kan coba merhula-hula elek marboru, menak merdongat tubuh. Itu hanya kita. Coba bawa ke Jawa itu enggak mampan. Bawa ke Papua enggak mampan, enggak dikenal orang, enggak bisa digunakan. Bawa ke Toraja, Sulawesi misalnya, atau ke Ambon, Kalimantan, ada yang mati. Hanya kita yang mati. Artinya filsafat kita tidak mendunia. Karena apa? Tadi tidak ada yang menggalinya dengan metodologi ini, dengan ini, lalu melahirkan teori dan filsafat. Kita punya banyak sebenarnya. Kalau mau diolah menjadi filsafat. Tapi kita tidak punya ahli-ahli filsafat. Mudah-mudahan nanti kalian tertarik keluar dari STT lalu pergilah ke filsafatan. Jadi kalian nanti jadi orang-orang filsuf pun. Berbicara pun bijaksana. Pendek bicara. Itu. Jadi kalau dari Indonesia belum ada filsuf yang terkenal. Tapi kalau dari negara-negara Asia lainnya seperti saya katakan tadi, India, Cina, Jepang, Babilonia, Persia, Lebanon. Dari Lebanon ada kalian kenal filsuf yang terkenal. Mungkin sering kalian kutip tulisan dia, apalagi berhubungan dengan cinta-cinta kan. Kalian kutip-kutip itu. Misalnya tulisannya Khalil Gibran, kan? Ada petua-petua dia kan, Khalil Gibran. Itu orang mana? Orang India. Jauh kali. Agama si Khalil Gibran apa? Siapa? Agama apa? Dengan nama itu Khalil Gibran. Mungkin kalian pasti menduga itu Islam itu. Dia itu Kristen Lebanon. Di Lebanon itu unik itu. Itu agama Kristen dan Islam bersaing itu 60, 50, 40. Kalau Kristen yang Perdana Menteri presidennya Islam. Kalau Islam yang Perdana Menteri Kristen jadi Perdana Menteri gitu, ganti-gantian. Mereka akur. Kita kan ya gitu kan. Itu. Nah itu kalau kita lihat dalam skema. Lalu pertanyaan kita, apakah mungkin Indonesia punya filsafat? Bisa. Bagaimana caranya? Nah ini. Yang pertama supaya kita punya filsafat, yang akan kita lakukan ialah Indonesia harus bisa melepaskan diri dari pandangan dunia yang menyembunyikan beragam penindasan. Kita ini punya sejarah yang panjang ditindas dan penindas. Jadi kita harus bisa, Indonesia itu harus bisa
melepaskan diri dari pandangan-pandangan dunia yang menyembunyikan beragam penindasan. Kita banyak menyembunyikan penindasan, tidak menyelesaikan penindasan itu. Padahal sebenarnya ketika kita membuka penindasan itu dan merangkainya menjadi sebuah filsafat dengan teori ini, maka kita akan banyak melahirkan filsafat-filsafat. Tapi kita mencoba menyembunyikan segala penindasan itu dan tidak mengolahnya menjadi sebuah filsafat. Padahal setiap orang yang ingin bijak, dia harus membuka penderitaannya. Semakin bijak seseorang, itu karena semakin mampu dia mengatasi banyak penderitaan. Jadi kalau ingin bijak, kalian harus banyak mengalami penderitaan. Tapi kalau kalian ingin bijak tapi tidak mau menderita, nonsense itu. Tidak mungkin seseorang bijak kalau tidak pernah mengalami penderitaan. Atau dia lari dari penderitaan, pengecut. Bermasalah dia dengan pacarnya, langsung mabuk. Apa kali? Ya itu bukan orang filsafat itu. Itu orang bodoh. Orang bodoh. Orang yang berfilsafat itu ketika dia menderita, dia mampu mengatasi. Semakin mampu dia mengatasi satu penderitaan ke penderitaan yang lain, dia mampu mengatasinya dengan bijak. Itulah filsuf. Jadi kalian ini filsuf nanti karena setiap saat dihina, dibuat jemaat menderita kan, tahan nafas, tekan. Walaupun disakiti jemaat, ya tekan. Aku ini hamba Tuhan. Keset kan. Keset itu kan diinjak-injak kan. Kalau nggak diinjak-injak itu bukan keset. Setiap datang orang masuk kan. Gitulah hamba. Hamba itu kan dalam bahasa Ibrani kan keset. Jadi kalian harus menjadi menderita, hamba yang menderita. Tapi kalau kalian ingin menjadi hamba yang tidak mau menderita, ya jangan pendeta. Jangan jadi hamba Tuhan. Jadilah pengusaha. Atau jadilah ASN, aparatur sipil negara kan. Tapi kalau mau jadi pendeta, tidak mau menderita, salah tempat. Makin banyak penderitaan kalian, makin berpunya filsafat. Karena dari penderitaan itu akan muncul kata-kata filsafat. Ini yang pertama. Jadi Indonesia itu harus mampu melepaskan diri dari pandangan dunia yang menyembunyikan penindasan. Kita banyak menyembunyikan penindasan. Kita 350 tahun ditindas kan, dijajah oleh bangsa Belanda kan. Tapi kita aneh Indonesia ini. Kita dijajah 350 tahun, tapi satu orang pun kita nggak ada pandai bahasa Belanda. Ada orang Indonesia tak pandai bahasa Belanda? Tidak ada. Tapi coba lihat jajahan Inggris, Malaysia, Singapura, Filipina, India, itu jajahan Inggris kan. Dan mereka tidak menjajah lama-lama. Tapi setiap negara jajahan mereka pandai berbahasa Inggris. Kita 350 tahun tak tahu kalian berbahasa Belanda. Itu yang pandai bahasa Belanda itu paling-paling kepala suku, Hofdeman. Lalu mereka disekolahkan, yang lain rakyat jelata enggak. Karena kalau diajari mereka kita bahasa Belanda, nanti bisa kita mengusir mereka cepat. Karena kalau berpendidikan kan bisa mengusir mereka. Ini 350 tahun kita dibodoh-bodoh, nggak tahu bahasa Belanda. Mungkin kemarin sudah saya katakan, ini bahasa apa? Apa tuh? Hah? Ini bahasa Belanda, Batak. Batak itu penyamun, kanibal, pencuri, perampok. Jadi kali ini perampok. Kanibal. Ini identitas Belanda, identitas kolonial.
Identitas kolonial yang diberikan kepada kita. Kita sebenarnya sukunya ada suku Toba, Angkola, Mandailing, Dairi, Karo, Simalungun kan, itu suku. Tapi orang itu tambahkan ini identitas baru, kolonial. Jadi perampok, penjahat Angkola, penjahat Toba, gitu kan, pembunuh Simalungun, gitu kan, Batak Selanda. Kalian di mana sekarang? Saya ditugaskan ke Batak Selanda, ke daerah penjahat, perampok, pembunuh, pengisap darah. Itu Batak. Lalu ketika ini identitas ini diberikan oleh Belanda ke suku-suku tadi, yang menolak itu hanya Mandailing dan Karo. Jadi mereka yang menolak identitas itu. Makanya kalau ada gerakan Batak, Karo bukan Batak, itu karena ini mereka menolak identitas ini. Tidak mau disebut mereka penjahat, perampok. Mandailing juga. Yang lainnya menerima. Dan bangga pula. Sekarang kalian Batak apa tidak? Tidak ada yang berani mengatakan aku bukan Batak kan? Karena sudah senang dengan ini. Di sini perampok. Sama dengan Protestan dulu kan. Protestan itu kan ejekan. Akhirnya jadi diterima kan. Jadi Batak ini begitu. Tapi udahlah memang. Karena nggak ngerti artinya udah dimasukkan ada identitasnya. Kalau saya tanya, ada bahasa Batak? Nggak ada bahasa Batak. Yang ada bahasa Toba, bahasa Mandailing, bahasa Karo, bahasa Simalungun kan? Ada tarian Batak, tarian Batak. Nggak ada tarian Batak. Yang ada tarian Simalungun, tarian Karo, tarian Dairi. Itu. Tapi kalian masih bangga mengatakan Batak. Oke, itu contoh bagaimana orang Belanda itu memasukkan filsafatnya divide et impera itu memecah sehingga kita 350 tahun tidak ada yang pandai bahasa Belanda. Nah ini, jadi kita harus keluar dari penderitaan-penderitaan itu supaya bisa kita melahirkan filsafat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita harus menjadikan keberagaman Indonesia ini kan beragam tadi. Ada kosmologi Jawa, kosmologi Batak misalnya dan sebagainya. Itu keberagaman itu menjadi inspirasi pembangunan di masa sekarang. Kita jadikan keberagaman kosmologi kita atau perbedaan kita menjadi inspirasi pembangunan di masa sekarang. Itu yang harus kita lakukan. Coba kita lihat bangunan-bangunan kita sekarang di Indonesia ini. Atau bangunan-bangunan gereja kita sekarang. Itu pakai filsafat apa? Filsafat timur atau filsafat barat? Filsafat barat. Tengok gedung-gedung kita ini. Ini bangunan apa? Bangunan Eropa atau bangunan timur? Eropa. Sekarang orang kan sudah mulai membangun perumahan ala Mediterranean kan? Mediterranean itu kan small, kecil tapi mungil, indah. Itu filsafat timur itu. Minimalis, konsep minimalis kan filsafat timur. Coba lihat rumah-rumah orang Asia, rumah Batak itu. Luas atau sempit? Luas. Udah pernah ke sana lihat rumah Batak itu? Luas atau sempit? Udah lihat rumahnya orang apa? Orang Papua itu yang pakai apa? Luas atau sempit? Iya, sempit semua. Supaya apa? Supaya hangat itu kan. Karena dulu dingin. Dibangun supaya hangat. Konsepnya nggak ada kamar itu. Rumah Batak nggak ada konsep kamar. Kan? Semua di situ. Tidur. Kalau mau tidur langsung tidur. Tapi sekarang konsepnya sekarang lebih barat kan. Kayak kamar mandi di dalam, kamar mandi di luar, dapur, desainnya semua itu kan barat. Membangun gereja Simalungun pakai warna konsep Simalungun atau konsep barat?
Paling sedikit yang ornamen-ornamen semua dulu. Karo juga gitu. Angkola juga gitu. Membangun gereja bukan dari filsafatnya orang Karo atau filsafatnya orang Simalungun, enggak. Maka sekarang supaya lahir filsafat Indonesia itu bangun kita harus mengadopsi, terinspirasi dari kebudayaan kita. Kalau suruh kalian menggambar gereja pasti kalian udah langsung begini. Langsung begini baru buat sana. Ini kan konsep Eropa. Nggak ada kan yang membuat gambar apa namanya gereja langsung begini. Nggak ada sepertinya. Nggak ada juga. Nggak ada gambar seperti itu kita buat gereja. Biasanya kita anggap ini bukan gereja, ini kuburan ini. Ini yang gereja kan. Padahal ini rumah Batak kan. Tapi nggak ada gereja berornamen Batak. Coba lah gereja KBP itu. Gereja-gereja kalian itu kan mentereng kan kayak bangunan Eropa sih bu. Tinggi menjulang. Buat keramik, buat kristal, lampu kristal. Jadi kita seperti berjalan di Eropa. Padahal isinya orang-orang Batak kan. Gak ada filsafat kita di sana. Makanya kita beribadah filsafat orang lain yang kita hidupi. Nyanyiannya pun nyanyian ber-Eropa. Musik-musiknya musik Eropa. Tidak ada musik-musik kita. Pakaiannya pakaian Eropa kan. Pakai jas. Saudara-saudara. Firman Tuhan. Wow. Eropa semua. Gak ada yang timur. Itu makanya kita nggak punya filsafat, nggak punya pengaruh, nggak punya daya memengaruhi orang lain. Makanya yang kedua ini mulailah terinspirasi membangun bangunan kita dari budaya kita. Sehingga dari jauh kita lihat, belum lihat bacaannya sudah tahu, oh itu gereja GBKP, oh itu Simalungun, oh itu Angkola, itu gereja Toba itu. Nah, itu. Tapi kan gereja Toba ini agak bingung bagaimana membedakan GKPI, HKI, HKBP kan? Karena Toba semua ya kan. Cara membedakan gereja itu udah mulai kalian mempelajari cara membedakan mana gereja HKBP, GKPI, HKI, GKPH. Bisa kalian bedakan. Kalau misalnya kalian lintas timur lah, lintas jalan, lintas Trans Sumatera, naik mobil ke depan. Kalian lihat di situ nanti besar apanya, pintu gerbang, pasti HKBP kan. Tak usah lagi lihat nanti HKBP. Baru lihat lagi agak lebih sedang GKPI. Baru makin kecil HKI. Paling kecil GKPI. Gitu. Lihatlah dari jauh. Orjo, oh besar kan, oh HKBP. Kalau dia tidak ada pelangnya kecil, GKPI itu. Lihatlah, nggak ada pelangnya GKPI, nggak ada pelangnya. Mereknya pun nggak ada. Itu cara melihat gereja. Itu karena tidak terinspirasi dari filsafat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita bisa melahirkan filsafat Indonesia ialah kita harus memiliki peran besar dalam hubungan antar bangsa. Filsafat kita itu harus memiliki peran besar dalam hubungan antar bangsa. Jadi filsafat kita itu kita kembangkan, kita tulis, kita kembangkan ini, filsafat itu kita kembangkan supaya berperan untuk hubungan antar bangsa. Kalau kita sudah punya filsafat, orang lain pakai, misalnya dipakai oleh Amerika, dipakai oleh Australia atau Eropa, Jerman misalnya, kita kan sudah semakin dikenal. Oh itu apa? Oh orang Indonesia itu.
Ini sekarang banyak filsafat kita dicaplok orang lain. Misalnya lagu apa itu, lagu apa ini, diklaim Cina itu lagu mereka. Lupa saya. Ada tuh banyak. Atau misalnya di apa lah, di Malaysia, mereka klaim banyak punya kita, termasuk batik diklaim Malaysia punya mereka. Mereka buat hak patennya langsung, hak paten. Kita nggak sempat berpikir hak paten, orang sudah duluan membuat hak paten. Tari-tarian kita. Karena banyak misalnya di Malaysia ada banyak orang Minang, lalu dia sudah penduduk Malaysia, jadi tarian Minang itu diklaim mereka milik Malaysia. Kita yang belum mengklaimnya menjadi sebuah milik tradisi kita, duluan mereka membuat klaim itu. Haki, kalau sekarang hak cipta. Karena kita tidak mau menjadikan itu sebagai filsafat kita. Hati-hati. Banyak sekarang orang luar mengklaim itu milik kita. Nanti kalau misalnya kalian contohnya YouTube pun sekarang kan sudah mulai seperti itu kan. Kalau kalian misalnya bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 misalnya, lalu kalian upload ya pakai YouTube, itu bisa disuspek, ditolak. Karena kalian dianggap memproduksi ulang Kidung Jemaat nomor 3. Jadi hak ciptanya nggak boleh kita upload, ditolaknya. Bentar lagi seperti itu. Jadi kalau kalian menyanyikan yang bukan lagu kalian, tidak bisa diupload ke YouTube. Sekarang masih ada dimodifikasi, makanya YouTube bisa menerima. Tapi kalau aslinya diklaimnya sama dengan musik orang lain, ditolak. Biasanya ditolak. Disclaimer, ada disclaimer. Disaringnya dulu. Kita plagiat apa dulu? Itu ke YouTube. Nah itu, jadi kita harus punya peran besar. Misalnya nanti contoh dari Handayatullah itu kita buat sebuah filsafat, lalu dipakai oleh orang Eropa itu orang Barat, itu berarti kan Indonesia sudah berperan untuk menjalin hubungan antar negara. Tapi sekarang filsafat kita nggak ada yang terjual lah, tanda petik terjual ke dunia barat. Nggak ada. Nah itu, jadi ini persoalan kita sekarang. Nah pertanyaan kita berikutnya ialah, siapakah orang yang mencoba memikirkan filsafat Indonesia ini? Saya katakan tadi kan berdiri 1960-an orang mulai membahas filsafat Indonesia. Siapakah mereka yang terus mengupayakan filsafat Indonesia ini? Ada yang bernama Suroto. Jakob Sumarjo. Dari Sunoto, R. Pramono, M. Nasrun, Jakob Sumarjo. Kalau ini dari ITB, ini dari UGM. Mereka yang mencoba mengembangkan filsafat Indonesia, menggalinya, mengasahnya supaya menjadi ini dan melahirkan dengan filsafat. Nah kalau M. Nasrun misalnya, dia mendefinisikan filsafat Indonesia itu dia mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu adalah suatu filsafat yang khas, yang tidak barat dan tidak timur. Jadi dia katakan filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang khas, yang tidak barat, tidak timur. Dan itu dia contohkan misalnya seperti filosofi mufakat. Mufakat itu tidak barat, tidak timur.
Dalam pemilihan misalnya, kita mufakat, selesai. Makanya di sila keempat dikatakan permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah. Kalau tidak bisa musyawarah baru terjadi pemilihan atau voting. Itu tidak barat, tidak timur. Itu filsafat Indonesia. Lalu pantun. Orang Indonesia kan terkenal pantun. Apalagi orang Batak kalau pesta kan pakai upasa kan. Habis mau makan pun bagot nama hal tu itu birobian bahas kayak mengatkan. Soalnya hamu nama ngalean. Matutu. Itu direspon itu secara langsung. Berita magabi itu mendal seteluan. Arita magabi asal mahida marsipolo luan. Matutu gitu. Tapi kalau dibaca Yohanes 1 ayat 1 enggak ada yang mengatakan matutu. Enggak ada yang mengatakan amin. Enggak ada kan? Pada mulanya Allah berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada yang mengatakan semua yang mendengar itu amin. Enggak ada. Tapi kalau upasa langsung matutu. Kalau semalungun ai matangon gitu. Kalau karo apa dibilang? Kalau ada yang berupasa orang karo jawabnya apa? Unjua-jua. Kan adanya upasa karo kan? Pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi gitu. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Asik-asik. Itu aja jawabnya kan. Jadi kalau berpantun itu namanya filsafat Indonesia. Tidak barat, tidak timur. Berpantun. Karena orang Eropa nggak ada berpantun-pantun. Nggak ada berpantun-pantun. Mereka nggak ada pantun-pantun. Kita kan berpantun-pantun. Mau minta sesuatu, berpantun-pantun. Apalagi kalau kalian ingin melihat misalnya proses Merhata Sinamut kan panjang ceritanya itu. Kalian bawalah apa namanya? Oh, ini. Yang tidak dibuat ini begini. Padahal akhirnya dari perbohar itangi yang dohami yang mangga tadi. Kami diberangkatkan doanya, enggak ada emas kami, enggak ada lembu kami, enggak ada kerbau kami. Kami hanya bawa doa kan. Melamar dia bawa doa. Oke lah, berikanlah yang hasil doamu katanya. Kasihnya hasil doanya. Jadilah pernikahan itu kan. Tapi banyak kali pantun-pantunnya. Makanya kalau Raja Perhata itu harus hafal banyak pantun. Tapi kita enggak pernah menghafal banyak ayat Alkitab. Yang kita ingat sampai mati mungkin hanya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu aja. Sudah mahasiswa teologi pun itu aja kalimat ayat Alkitab yang diingatnya. Coba kalian berapa ayat Alkitab yang kalian ingat? Selain Kejadian 1 ayat 1. Coba hitung-hitung gini. Enggak sampai 10 mungkin ya. Enggak sampai 10. Satu Kejadian 1 ayat 1. Yohanes 3:16. Baru ayat CD kita kan. Habis. Enggak ada lagi. Enggak ada. Bagaimana kalian dipengaruhi firman Tuhan? Enggak ada yang kalian hafal. Ayat yang paling tengah di Alkitab apa? Ayat apa? Pasal berapa? Mazmur? Ayat berapa? Enggak hafal kan? Kalau kalian buka Alkitab itu paling tengah. Mazmur 118 ayat 8. Apa isinya? Apa isinya? Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada itu dihafal. Banyak itu ayat-ayat. Kalian hafal lah. Minimal kalian 20 atau 50 ayat hafal gitu. Ini sudah tingkat 2 enggak hafal ayat Alkitab. Kalau mereka itu hafal 30 juz. Kalian juz berapa?
Mereka 30 juz. Makanya kalau mereka mau khutbah atau mau tausiah, enggak bawa Al-Qur'an lagi. Mereka sudah hafal. Lihatlah ustaz-ustaz itu kalau khutbah dia atau ceramah pernah dibawanya Al-Qur'an? Enggak. Karena sudah dia hafalnya semua Al-Qur'an. Kita kalau khutbah harus pakai Alkitab. Itu harus caranya harus begini. Saudara-saudara, firman Tuhan harus ini. Enggak pernah lepas. Kalau dilepaskan dia berkhutbah begini, kayak jemaat yang melihatnya enggak berkhutbah dia. Harus di sini firman Tuhan. Jauh-jauh. Itu karena enggak hafal, harus dia lihat. Itu gaya berkhutbah kita begitu, harus pegang. Kalau kalian pegang handphone atau kalaupun Alkitab yang kalian baca, itu pun tidak disukai jemaat kan? Harus tetap hard copy itu kalian pegang. Padahal isinya sama ya. Tapi nanti kepada cucu kalian sudah bisa itu, pakai ini aja dia. Pada cucu kalian butuh beberapa generasi itu kan, merubah mindset. Kalau yang tua-tua sekarang, kalian berkhotbah pakai ini, langsung ditegur kalian nanti. Kalian tidak baca kitab suci gitu. Padahal kitab suci yang kita baca kan. Dari sini. Nah itu. Jadi si Nasrul itu dia berkata begitu. Bahwa filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang khas, tidak barat, tidak timur. Nah nanti kalau si Sunoto, dia melihat filsafat itu lebih kepada filsafat Jawa. Dia memperhatikan filsafat Indonesia itu seperti filsafat Jawa. Itu Sunoto. Sementara Pramono melihat filsafat Indonesia itu lebih kepada alam pikir Batak, Minangkabau dan Bugis. Dia melihat filsafat Indonesia itu dari alam pikiran Batak, Bugis dan Minangkabau dan Bugis. Itu apa dia? Melihat filsafat Indonesia. Dengan demikian berbekal dari situ definisi Nasrun, definisi Sunoto, definisi Pramono dan sebagainya, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang, yang menetap di wilayah Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Jadi filsafat Indonesia itu adalah semua filsafat yang diproduksi semua orang yang menetap di wilayah Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Jadi nanti kalau dia tinggal di Bali, dia melakukan filsafat, itulah filsafat Indonesia. Kalau dia orang Madura berfilsafat, ya itulah filsafat Indonesia. Di semua orang yang berpikir secara filsafat di seluruh Indonesia, itulah filsafat Indonesia. Makanya nanti filsafat Indonesia itu dikenal dengan filsafat etnik. Filsafat etnik. Ada filsafat etnik Jawa, filsafat etnik Batak, filsafat etnik Timur, filsafat etnik Papua. Jadi filsafat etnik. Karena dia berpikir memproduksi filsafatnya dari di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal. Nah ini yang kita lihat nanti. Definisi lain dari filsafat Indonesia itu adalah segala warisan pemikiran asli, segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat. Jadi segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia. Itulah filsafat Indonesia juga. Semua warisan pemikirannya, warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik di Indonesia. Jadi Indonesia berapa etnik? Ratusan etnik di Indonesia ini. Dari ribuan pulau ada beribu etnik atau beratus etnik.
Sehingga dari pemikiran asli mereka itu digali, nanti akan lahir sebuah filsafat. Lahir nanti teori-teori baru atau filsafat baru. Nah kemudian nanti kita akan lihat ada mazhab itu apa namanya, kelompok ya, atau saya katakan periodisasi daripada filsafat Indonesia. Kalau dulu kemarin yang saya maksud, filsafat Barat itu kan selalu dikelompokkan klasik, kuno, pertengahan, modern dan pasca modern. Kalau filsafat Indonesia itu dilihat dari periode Soeharto, nanti ada periode Soeharto, kemudian Soekarno, baru Soeharto dan pasca Soeharto. Nah waktu zaman Soekarno, filsafat yang muncul pada zaman Soekarno itu ada filsafat Nasakom. Kalau kalian pernah dengar filsafat diri, itu ada Nasakom, Nasional Agama Komunis. Filsafat Nasakom, Nasional Agama Komunis. Karena pada zaman Soekarno itu komunis itu sebenarnya tidak masalah. Karena ajaran komunis kan itu penyamarataan harta kekayaan, kayak Karl Marx ya. Jadi tidak ada lagi kapitalis, burjuis, tetapi kita punya harta yang sama. Itu kan dari inspirasi dari kisah para rasul itu kan. Jadi agama komunis itu sebenarnya ingin supaya semua rakyat sejahtera, sama-sama sejahtera. Cuma persoalannya waktu itu dia ditunggangi politik. Akhirnya terjadilah jenderal dibunuh oleh prajurit kan. Prajurit membunuh 7 jenderal. Itu kalau dulu. Tapi sekarang yang terjadi jenderal membunuh prajurit. Aneh kan? Kalau zaman dulu prajurit membunuh jenderal, kalau zaman sekarang jenderal membunuh prajurit di rumahnya kan. Sepanjang sejarah itu baru kali ini terjadi. Nah ini yang filsafat yang kita lihat pada zaman Soekarno. Nah filsafat lain misalnya ada filsafat revolusi. Kan Soekarno itu kan ingin merevolusi ya. Berikan kepada saya 10 pemuda, saya akan apa kali? Guncang dunia. Itu jadi hanya 10. Kita sekarang udah berapa? Lebih dari 10 kan? Tapi nggak bisa-bisa juga mengguncang dunia kan? Tapi si Bjorka bisa mengguncang dunia. Berapa orang Bjorka? Mungkin tidak sampai 10 orang mereka. Tahu Bjorka kan? Bjorka. Metal itu ya, metal. Nah itu zaman Soekarno, ada filsafat revolusi, ada filsafat Nasakom, ada filsafat sosialisme Indonesia, dan filsafat neo
imperialisme, neo-imperialisme. Itu filsafat pada zaman Soekarno. Nah, pada zaman Soeharto, filsafat yang berkembang di waktu itu ialah filsafat Pancasila, filsafat kebatinan, dan juga filsafat sekularisme. Itu filsafat pada zaman Soeharto. Filsafat Pancasila, filsafat kebatinan, filsafat sekularisme. Lalu pasca Soeharto, filsafat yang muncul ialah filsafat liberalisme, liberal, bebas. Dan filsafat transformasionisme, transformasi. Dan juga filsafat reformasi. Dan juga filsafat revolusionisme. Itu filsafat-filsafat yang muncul pasca Soeharto. Filsafat liberalisme, transformisme, reformisme, dan revolusionisme. Itu filsafat yang muncul pasca Soeharto. Nah, tetapi dari semua filsafat ini, ketika Soeharto tumbang, dan ini pun tumbang dengan zamannya reformasi, hilang itu filsafat itu, tidak berlanjut, tidak mempengaruhi dunia. Misalnya filsafat Nasakor itu tidak berlaku di zaman sekarang, itu sudah hilang setelah masa Soekarno. Filsafat sekularisme pada zaman Soeharto misalnya, ini tidak berlaku sekarang. Hanya pada zamannya Soeharto sekularisme itu jadi tidak berlanjut ya. Jadi ada filsafat Indonesia yang bertahan sepanjang masa. Itu makanya kita tidak punya filsafat yang terkenal, yang bisa memengaruhi antar bangsa tadi, hubungan antar bangsa. Tidak ada. Nah ini makanya kita belum menemukan filsafat Indonesia. Mudah-mudahan nanti ya dengan adanya filsuf Indonesia yang baru akan ada filsafat kajian Indonesia kan. Mudah-mudahan kalian misalnya ada yang tertarik setelah tamat kuliah ini langsung kuliah ke filsafat lagi. Lalu menjadi seorang filsuf, bukan jadi pendeta kan, jadi filsuf. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Masing-masing dari suku ini mempunyai filsafat masing-masing. Jadi misalnya filsafat Batak belum tentu diterima di suku Sunda seperti itu. Jadi itu juga mungkin faktor penghambat kenapa filsafat Indonesia kurang diterima di kancah internasional atau dunia. Ya, itu saya katakan tadi bahwa setiap kebudayaan lokal Indonesia tidak serta-merta berlaku di kebudayaan lain. Karena apa? Itu sebenarnya karena kita tidak mengkaji filsafat itu dari siklus ini tadi, kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, sosial politik tadi. Kalau kita kaji dengan metodologi ini, maka lahirlah teori baru dan filsafat baru pasti berlaku untuk umum. Karena tadi filsafat itu adalah dia aksi sebuah akal budi yang secara totalitas, ya secara menyeluruh dan dapat dikritik. Dikritik berarti dia diuji sehingga menjadi sebuah kebenaran umum, diterima oleh umum. Nah, kita belum sampai ke sana. Sehingga filsafat Indonesia ini tidak menjadi membumi atau mendunia. Dia hanya berlaku di lokal. Tapi tadi sudah sepakat bahwa filsafat Indonesia itu ialah segala warisan adat budaya yang memiliki nilai-nilai lah untuk kita gali bersama dan kita berlakukan bersama. Kalau itu misalnya warisan itu kita publish, lalu kita bagikan ke orang, lalu itu memengaruhi kita, itu menjadi sebuah filsafat yang berlaku umum. Tapi kalau hanya lokalnya yang mengerti, memahaminya, seperti Delihan Netolu tadi, itu tidak bisa dipahami oleh orang suku Sunda misalnya atau suku Mentawai, itu kan berarti hanya filsafat lokal, filsafat etnik. Dia hanya berakhir pada filsafat etnik dia.
tidak menjadi filsafat Indonesia. Padahal filsafat Indonesia ini sebenarnya bisa berlaku untuk semua Indonesia. Kalau bisa berlaku untuk semua orang dunia. Jadi filsafat misalnya aku berpikir maka aku ada. Itu pendapat siapa? Itu kan sudah bilang filsafat barat itu. Aku berpikir maka aku ada. Filsafat siapa itu? Itu kan semua berlaku untuk umum. Siapapun entah dari daerah mana, agama apa, suku apa, bisa menerima itu, filsafat itu. Aku ada, aku berpikir maka aku ada. Itu contoh. Seperti tadi filsafat Cina itu kan, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Itu diterima oleh setiap orang. Jadi kita, kalau misalnya apa filsafat Indonesia? Apa yang terkenal? Apa? Gak ada kan? Paling nanti kalian bilang melambai-lambai, nyiur di pantai kan, berbisik-bisik. Apa itu? Lagu apa itu? Rayuan. Kalau saya tanya sekarang apa itu rayuan Pulau Kelapa? Gak tahu kalian ya? Dari mana itu lagu itu? Dari mana sejarahnya? Kelapa ada di Indonesia. Apa sejarahnya kelapa di Indonesia? Kalian tahu filosofinya? Enggak. Itu di Pulau More di Papua. Dia di pinggir Pulau More itu, di pantai More, hiduplah sepasang suami istri, lalu supaya dia bermanfaat bagi seluruh Indonesia atau seluruh dunia lah, dia berpesan sama istrinya, kalau saya mati nanti tanam atau kuburlah di pantai ini, pantai More. Nanti setelah saya dikubur, apapun yang tumbuh di atasnya itu akan berguna kepada semua orang. Semua yang tumbuh itu, tumbuhlah kelapa. Kelapanya bisa diminum, air kelapa muda bisa jadi santan, sabut kelapa jadi minyak, baru lidi jadi sapu, semua akarnya bisa obat, batangnya jadi jembatan, bisa jadi dinding rumah, papan, pokoknya semua jadi berguna. Lalu bernyur-nyur, nyur itu kan kelapa, nyur itu jatuh ke pantai, dia melambai-lambai, lalu lari sampailah dia ke Batang Toru. Batang Toru tahu kalian? Di Tapsel. Lalu tersebarlah ke seluruh Indonesia nyur ini, berbisik-bisik. Jadi seolah-olah si nyur ini berbisik-bisik, kelapa ini nyurukan kelapa, berbisik-bisik sampailah ke seluruh Indonesia. Itulah kelapa, itulah sejarah kelapa, ditemukannya kelapa dari Pulau More. Nah itu filosofi kelapa. Belum lagi filosofi kopi. Kalian sudah baca filosofi kopi? Tontonlah filmnya. Kalau itu sudah 2 film itu kan, filosofi kopi 1, filosofi kopi 2 kan. Itu. Jadi semua kita punya filosofi. Nah itu. Jadi nanti kalian harus belajar di sini. Begitu ya. Ada lagi yang bertanya? Termasuk sebuah ya, bisa benar bisa tidak, tapi filsafat itu selalu mengandung ini tadi, mengandung ini. Dia bisa dikritisi, lalu didebat, kemudian dia bermanfaat, berguna. Kalau kata-kata motivasi kan kadang-kadang tidak bisa didebat dan tidak bisa berlaku untuk umum kan. Banyak motivator tapi tidak filosof.
Dia hanya mengatakan kata-kata mutiara, kata-kata bagus, tapi dia sendiri pun tidak mengerjakannya. Jadi bukan seperti itu. Cobalah lihat misalnya siapa yang tidak hebat dulu menganggap dia hebat. The Golden Ways. Siapa itu? The Golden Ways. Yang botak Mario Teguh. Wah, kata-katanya gitu. Gitu ya. Setiap dia kata gitu. Akhirnya apa? Keok juga kan? Karena dia tidak mengakui anaknya kan? Artinya dia tidak membuka yang tersembunyi tadi. Dia menutupi yang tersembunyi. Ya nggak bisa dikritisi. Ketika ditanya apakah kau punya anak, apakah aku ayahmu, nggak bisa dia jawab kan? Berbohong dia kan? Hilang. Filsafat tidak seperti itu. Filsafat itu harus terbuka. Dikritisi bisa. Kata-kata dia itu bisa teruji. Ini nggak teruji, langsung hancur semua kan? Mario Teguh kan? Siapa lagi yang ada kata-kata motivator yang terkenal di Jawa Timur itu? Anton siapa itu? Yang dia banyak perkosa muridnya itu, murid-murid SMA sarapan paginya. Ya? Sarapan pagi. Anton. Ditangkap dia sekarang. Oh, kalau visinya luar biasa. Menolong orang-orang miskin menjadi pintar. Sampai ada filmnya itu. Film apa itu yang booming itu di bioskop. Sampai syuting ke apa ke Eropa. Anak Garuda. Dia tonton filmnya itu. Aku anak Garuda. Sekarang ditangkap dia. Bukan seperti itu filsafat. Filsafat itu terbuka, tidak ada menyembunyikan sesuatu, dan dia bisa terukur, teruji. Gitu ya. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit lagi. Filsafat Indonesia itu ada punya isme-ismenya ya, isme. Ada isme-isme dalam filsafat Indonesia. Isme itu kan paham. Filsafat Indonesia itu ada isme-ismenya. Itu kan ajaran atau paham ya. Misalnya ada sintesis. Artinya dia kan dari kata sintesa ya, sintesa yang berarti menggabungkan bagian-bagian atau unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu yang kompleks. Itu sintetisme. Jadi bagian-bagian yang berbeda menjadi satu yang kompleks. Itu sintetisme. Jadi filsafat itu digabung, misalnya dari filsafat Timur, filsafat Batak digabung menjadi lahirlah filsafat baru. Itu sintetisme. Ada juga adaptasionisme, adaptasionisme. Jadi dia filsafatnya dari mengadaptasi atau menyesuaikan. Jadi filsafat itu menyesuaikan untuk situasi atau kegunaan yang baru. Jadi filsafat itu beradaptasi atau diadaptasi untuk kegunaan yang baru. Artinya filsafat itu diubah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuai dengan situasi Indonesia. Jadi ada misalnya filsafat Barat diubah menjadi filsafat Indonesia. Banyak itu.
Jadi yang diubah menjadi sebuah filsafat baru. Itu adaptasi, diadaptasikan. Misalnya tadi saya katakan, misalnya filsafatnya Marxisme kan, itu diadaptasi sehingga menjadi sebuah filsafat baru. Misalnya di Indonesia, setiap orang itu kan punya hak, punya lahan tanah sebanyak 40 hektar. Lewat dari situ kita ditangkap. Tapi ternyata banyak pengusaha-pengusaha ribuan hektar kan, ribuan hektar sawitnya, tapi nggak ditangkap. Nah itu misalnya filsafat seperti itu adalah filsafat adaptasi, dikondisikan. Misalnya filsafat yang seperti itu dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara itu dulu kan terkenal dengan filsafat dia, Huri Handayani. Itu kan filsafat Jawa itu kan, tapi menjadi filsafat nasional. Huri Handayani. Apa artinya itu Huri Handayani? Hah? Itu ya kalian cari kan nanti. Apa artinya Huri Handayani? Nah itu contoh-contoh adaptasi ya. Diadaptasi dari filsafat lokal Jawa, tapi dia menjadi filsafat nasional. Nah kemudian Lamaisme. Lama. Ini filsafat yang mentradisi lama, primordial. Sejak dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang, itu filsafat yang tidak bisa diubah-ubah itu. Biasanya gereja sangat menggunakan ini. Kalau ada pendeta mau mengubah sesuatu, aku sejak dari dulu nggak pernah seperti ini. Jangan main-main kau katanya. Sehingga pendeta pun takut, nggak mau dia mengubah karena sudah sejak dari dulu tidak pernah mengalami perubahan. Sehingga yang lama itulah yang benar, yang menjadi absolut. Padahal yang lama itu pun salah, tapi jadi kebenaran. Misalnya contoh, kalau saya ambil contoh di gereja, kalau sistem pemerintahan gereja itu presbyterial sinodal, maka yang mengatur gereja itu adalah presbyteros, penatua, bukan pendeta. Ketua majelis sinode, ketua majelis jemaat itu kaum awam, bukan pendeta. Tapi di kita, ketua majelis sinode atau ketua majelis klasis itu apa? Siapa? Pendeta juga kan? Itu menjadi lamaisme, menjadi absolut, menjadi kebenaran. Padahal salah. Kalau dalam tradisi presbyterial nggak ada pendeta memimpin organisasi. Pendeta itu tugasnya berkhotbah, bukan pimpin organisasi. Jadi dia tidak mencampuri organisasi, maka terpisahlah pelayanan dan organisasi. Tapi kalau episkopal sinodal, di situ yang bertugas semua pendeta, memimpin organisasi dan pelayanan pendeta. Tapi tidak boleh lagi ada majelis. Ini mengaku episkopal sinodal, tapi ada majelis perlegutan atau majelis jemaat atau majelis distrik atau majelis sinode, majelis pusat. Itu artinya tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang asli. Tapi karena lamaisme tadi, itu sesuatu yang absolut, benar, padahal salah. Jadi sesuatu yang sudah lama menjadi kebenaran, itu yang sering kita lakukan. Misalnya
Kalau di sistem presbyterial sinodal, maka majelisnya itu kan periodik, 4 tahun ganti. Episkopal sinodal pun itu periodik, tidak ada seumur hidup. Tapi di kita ini sintua itu seumur hidup kan. Bahkan dia lebih lama pensiun dari pendeta. Di kami misalnya 60 tahun pendeta pensiun, sintuanya 65. Itu menjadi absolut kebenaran, padahal salah dari aslinya. Itu lamaisme. Jadi filsafat lamaisme ini, jadi yang lama itu jadi benar, padahal yang lama itu salah. Di negara kita pun digunakan ini teori-teori seperti ini. Diulang-ulang menjadi kebenaran, dan itu jadi benar. Joshua karena memperkosa putri misalnya, diulang-ulang, setiap hari diulang-ulang, itu nanti jadi benar. Itu teori dalam membangun narasi-narasi. Jadi benar nanti. Sama dengan Ahok kan, Al-Maidah 51 kan? Jadi terkurung dia, karena dibangun narasinya itu, dibangun narasi. Hati-hati, lamaisme ini seperti itu. Salahnya, tapi kalau sudah lama salah, jadi benar. Jadi kalian kalau lama salah, jadi benar nanti. Jadi jangan lama-lama kalian salah. Kalau salah ya perbaiki. Tapi kalau sudah lama salah, jadi benar. Banyak orang tua kan nggak mau ke gereja kan, lama tidak ke gereja. Jadi yang salah bagi dia ke gereja. Itu jadi tidak ke gereja itu yang benar. Karena sudah lama. Itu ya, lamaisme. Kemudian baruisme. Kalau ada lama, ada baru. Baru. Artinya sesuatu yang baru itu menjadi ngetren dia, jadi fenomenal gitu ya. Kemajuan langsung diterapkan gitu, baruisme. Nah, misalnya tokoh-tokoh baruisme ini Tan Malaka, Sultan Tahdir Ali Sabana, Nurholis Majid, apalagi banyak itu tak baruisme. Baru dia belajar, dia tahu, langsung terapkannya. Dilarang mengucapkan selamat Natal. Kalau dikatakan mengucap selamat Natal berarti kita menduakan Tuhan lagi. Macam-macam. Baruisme. Ada terpimpinisme. Terpimpin. Demokrasi kita dulu lama itu, demokrasi terpimpin. Jadi konsepnya ya dia yang benar. Soeharto kan terpimpin. Korupsi pun terpimpin. Korupsi struktural. Semua sudah diatur korupsi. Makanya nggak ribut itu zaman Soeharto kan, karena korupsinya corporate, teratur, terstruktur. Itu enggak, kalau semua mencuri enggak ada yang marah kan. Tapi kalau satu mencuri yang lain tidak dapatan, itu yang marah. Misalnya ini kalian mencuri mangga ini, satu goni. Lewatlah kalian kan. Minta dulu manggamu itu sedikit. Oh enggak mau aku. Yang kucurinya ini kan. Yang dicurinya pun dia enggak mau bagi. Apalagi lah hasil keringatnya. Yang dicurinya pun enggak mau dia bagi. Apalagi lah hasil keringatnya, gak mungkin lah dia bagi kan. Sedangkan yang dicuri pun gak mau dia bagi, boro-boro yang hasil keringat. Nah itu terjadi keributan. Tapi coba mencuri, dibagi-baginya, gak ribut. Nah itu terpimpinisme.
Lalu pembangunan. Siapa yang bawa pembangunan Indonesia? Tahu siapa bawa pembangunan? Siapa bawa pembangunan di Indonesia? Ya? Soeharto. Semua dibangun. Tapi nggak selesai. Kalau sekarang sebenarnya bawa pembangunan di sini ya Jokowi kan. 10 tahun dia presiden, dia bangun 1.900 km tol di Indonesia. Si SBY 10 tahun presiden hanya menyelesaikan 190 km tol. 10 kali lipat Jokowi. Jadi dia hanya 190 km, berarti kan hanya tebing Medan itu. Itu zaman SBY 10 tahun presiden. Jokowi belum 10 tahun ini, belum 10 tahun kan? Masih 8 tahun presiden, sudah 1.900 km tol. Mudah-mudahan tambah lagi periode ketiga. Kalau tidak ada ya gagal nanti pembangunan ini. Nah itulah beberapa isme. Ada lagi nanti pasca pembangunanisme. Pasca pembangunanisme artinya setelah Soeharto lah itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini soal isme ini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas dukungan doanya dulu sehingga sudah ke-40 STT tanggal 16 ya berjalan dengan baik, dan kiranya wisuda yang akan datang juga bisa berjalan dengan baik. Kalaupun kalian berdoa tidak berdoa, jelas sudah berjalan dengan baik ya. Terima kasihlah bagi yang berdoa, terima kasih juga yang bagi tidak berdoa. Oke, silakan menutup nyanyi dan doa. Baik, sebelum kita selesai kuliah Pusaka Timur, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17, Raja Natu Nimbul. 1, 2, 2 ya. Raja Natu Nimbul Sigorbomi Hani Jaloma Pujian dengan ibasando panguluan hani hati pemardosani saya poi pargogon hani mangendeho sangat mino Terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami telah selesai melakukan pemilihan kami bersama Timur. Tuhan, apapun yang kami pelajari tadi kiranya bisa menjadi langkah dalam kehidupan kami supaya kami bisa kembali hidup masa-masa di kehidupan kami sehari-hari. Dalam doa dan permohonan kami melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya.